الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما
Nanti ditungguin nggak? Iya. Mak, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibunda semua? Sehat? Iya, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, Ibunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adam Faiz. Ya, Ya, Bu. baru gabung ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, terima kasih Mama Adam. Sudah masak ya? Alhamdulillah sudah. Biar nanti lagi nge-zoom nggak dipanggil-panggil, Bu lapar ya. Kakak, ya. Iya, bentar ya. Nanti kita mulai. Baru 34 yang hadir hari ini. Mudah-mudahan semua nanti pada saat acara, bila ada yang mau bertanya, silakan langsung di-unmute sendiri ya. Jadi bisa mematikan dan menyalakan mikrofonnya sendiri tanpa saya kendalikan dari sini ya. Siap? Saya? Ya. Sudah, masih 34. Ya. Bu Dian, apa dimulai aja acaranya? Sebentar. Saya tunggu tamunya sudah datang apa belum ya? Bentar. Bu. Ya, tampaknya sudah banyak Bu Ita, bisa dimulai saja acaranya sambil menunggu undangan untuk bisa Pak Budi dan Bu Ida untuk bisa hadir di meeting hari ini. Tes. Dengaran nggak suara saya? Insya Allah dengaran. Bu Ita di-unmute dulu ya. Sudah, Bu Dian? Sudah, sip. Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah selalu ibu-ibu ya. Kita mulai acara ini ya. Bu Ita di-unmute lagi, Bu Ita. Mikrofonnya di-unmute lagi. Dah. Ya. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah pada hari ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan ya Bu Ibu dalam kondisi walaupun kondisinya pandemi tapi kita keluarga diberi kesehatan sama Allah, diberikan nikmat yang luar biasa ya. Sehingga pada Zoom meeting ini kita dapat hadir. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, ajaran-ajaran beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah juga. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Kepala Yayasan TK Robani yang kami hormati, bidang pendidikan Yayasan TK Robani, Kepala Sekolah TK Robani, dan para gurunya. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua dalam keluarga besar TK Robani. Dan terima kasih sudah mempercayakan putra-putri ibu-ibu dan ayah kepada kami untuk dididik ya. Terus selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bu Ana nanti. Yang ketiga adalah sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh beberapa dari pengurus TK Robani. Yang keempat, sosialisasi visi misi TK Robani yang akan disampaikan oleh Kepala TK. Yang kelima adalah tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu supaya kita tersiram hati kita oleh ayat-ayat Allah, supaya lebih tenang, lebih lancar jalannya acara ini, mari kita dengarkan pembacaan suci ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bu Ana Kurniatin. Kepada Bu Ana, saya persilahkan. Nah, untuk Bu Ana bisa di-unmute mikrofonnya. Pak Hair, Bu Dian, Bu Ita, sudah dengar ya? Insyaallah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa balighul ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamaltu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amani an yaskur wali walidayhi ilayyal masyir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marja'ukum fa unabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Quran surat Luqman ayat 13 sampai 15. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku,
janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu wali murid sekalian, semoga sedikit ayat-ayat ini tadi dari pesan-pesan Luqman kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya, bisa menjadikan motivasi kepada kita untuk bisa ambil peran, bersungguh-sungguh dalam mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran saya ucapkan kepada Bu Ana. Semoga apa yang dibacakan bernilai ibadah bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang dibacakan tadi. Perintah Allah dalam surat Luqman dan menjadikan anak kita anak yang soleh-solihah. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Yayasan TK Robani yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Dwi Jatmiko. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Bapak Budi mana ya? Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Min syarri ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kepada jajaran guru TK Robani, tentunya kesempatan ini adalah kita senantiasa panjatkan budi syukur kita kepada Ta'ala, dan kepada para wali murid sekalian. Dalam situasi yang kondisi saat ini serba tidak menentu, tentunya dituntut bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan tentunya bersabar. Dan juga pada kesempatan ini juga kita tak lupa panjatkan pada salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, kerabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah di akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini sosialisasi TK Robani, tentunya kami dari yayasan dengan situasi kondisi yang saat ini kita bisa rasakan bersama bahwa pembelajaran tidak bisa berlangsung dengan tatap muka. Tentunya memberi dampak yang cukup signifikan kepada murid-murid terutama TK yang dalam hal ini tidak begitu maksimal. Tentunya kami dari Yayasan Robani berusaha semaksimal mungkin ke depannya untuk memberikan apa yang bisa kita lakukan, baik di dalam pelaksanaan maupun tentunya di dalam hal sarana prasarana.
Dan pada hampir 1 tahun kita menghadapi situasi pandemi, artinya bahwa 1 tahun, hampir 1 tahun lebih kita tidak ada satu pelajaran tatap muka. Yang dilakukan dengan cara saat ini adalah dengan daring. Tentunya bagi siswa yang setingkat PAUD atau TK akan menjadi kendala dan akan merepotkan bagi orang tuanya. Tentunya kami hanya berusaha semaksimal mungkin dari TK Robani sendiri untuk melaksanakan itu dengan kemampuan yang kita miliki. Dan tentunya kita harapkan situasi ini akan lebih baik di waktu mendatang, dan kita harapkan tatap muka bisa kita laksanakan dan pandemi ini bisa berakhir. Dan apa yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian menitipkan di TK Robani, menjadikan anak-anak yang generasi calon generasi soleh dan solehah akan terwujud. Tentunya dari situ kita harapkan dukungan dari segenap orang tua murid karena situasi yang ini, dan tentunya juga baik kritik dan saran untuk kemajuan kita bersama. Tentunya kita tidak terlalu banyak yang kita sampaikan hal itu karena mungkin ada hal yang lain yang akan lebih disampaikan oleh jajaran daripada TK Robani sendiri tentang acara sosial ini. Demikian sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran saya ucapkan kepada Bapak Kepala Yayasan kami, Bapak Budi, yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh bidang pendidikan Yayasan TK Robani, yaitu oleh Ibu Ida Rosyida MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bu Ita dan ibu-ibu semuanya, mohon maaf tadi ada informasi bahwa Bu Ida hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena beliau juga ada keperluan di sekolahnya. Kebetulan sedikit agak repot. Jadi kita lanjut acara selanjutnya, Bu Ita. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan acara yang dilalui sama Bu Idanya lancar ya, Bu. Bu Dian. Selanjutnya langsung ya ke sosialisasi visi misi TK Robani yang akan dipandu langsung oleh Kepala TK Robani. Kepada Bu Dian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruang Zoom meeting ini untuk melaksanakan sosialisasi program TK Robani secara virtual. Tak lupa salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongannya. Amin, amin. Baik, Ibu, terdengar suara saya? Insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada ibu-ibu, ibunda semua yang telah meluangkan waktu di pagi hari ini dalam acara sosialisasi TK Robani secara virtual. Memang ini keterbatasan kita di masa pandemi saat ini yang memaksa kita mengurangi segala aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Ya. Untuk sebelum kita melaksanakan acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya kegiatan ini dilaksanakan di sekolah, Ibu ya, sambil bersilaturahmi.
Namun kondisi pandemi ini, inilah salah satu alat yang bisa kita gunakan agar kita bisa berkumpul dan untuk menyampaikan program-program kami. Untuk itu kita mulai saja ya Ibu. Ibunda di rumah semua, tahun ini, tahun pelajaran 2021-2020, yang merupakan angkatan ke-19 dari TK Robani. Jadi TK Robani ini sudah berdiri memasuki tahun 19, tahun ke-19. Sebelum saya akan memaparkan program-program TK Robani, saya akan memperkenalkan kembali para guru dan pegawai yang ada di lingkungan TK Robani. Kemarin sudah anak-anak sudah mengikuti mengikuti perkenalan sekilas bersama guru-gurunya. Baik. Nah, ini saya sendiri. Nama lengkap saya Dian Rahmani. Saya lahir di Bandung tahun 79. Pendidikan saya terakhir itu di UNUT dan di Universitas Terbuka. Jadi saya 2 kali mengikuti jenjang pendidikan. Yang terakhir itu adalah di Universitas Terbuka, di mana pekerjaan kami mengharuskan kami untuk memiliki jenjang yang linier dengan pekerjaan kami. Jadi di tahun 2014 saya kembali kuliah di Universitas Terbuka dan lulus di tahun 2018 setelah saya melahirkan anak kedua. Alamat saya di Gunung Talang 6B. Barangkali ada yang tinggal di Gunung Talang, tapi kita bertetangga ya. Saya mulai mengajar di tahun 2005. Jadi setelah saya selesai kuliah, lalu saya masuk ke Robani sebagai guru. Di tahun 2019 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi ini adalah memasuki tahun ketiga untuk sebagai kepala sekolah. Nah, ini adalah partner in crime saya, Bu. Namanya Budia Setiawati. Beliau sebagai admin TK Robani, ya. Jadi beliau yang berurusan dengan keuangan, uang SPP, kemudian menabung. Nah, Budia yang menghandle semuanya. Jadi yang berurusan dengan keuangan ada Budia di kantor depan ya, ibu-ibu. Nah, beliau Bu Dia sudah masuk belum ya? Bu Dia kalau ada di sini bisa di-unmute mikrofonnya biar tahu. Ya, nanti kita perkenalannya. Ada Bu Dia? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah Bu Ika Astuti. Beliau adalah guru kelompok A. Ya. Beliau kelahiran 86, beliau tinggal di Gunung Karang, mulai mengajar di 2011. Bergabung di TK Robani di tahun 2011. Nah, ini ada Bu Ika ini, guru kelompok A ya. Jadi anak-anak yang kelompok A akan dipandu, dibimbing sama Bu Ika. Ini Ibu Julaika Umiana, guru kelompok B1 ya. Siapa yang B1? Nah, nanti belajarnya sama Bu Yuli ya. Nah, Bu Yuli ini ada tetangga nempel saya, Bu. Jadi kalau mau ke Bu Yuli bisa melewati rumah saya ya. Kemudian beliau kelahiran 72, beliau lulusan S1 PAUD Universitas Terbuka. Nah, ini alamatnya di Gunung Talang 6B nomor 12, saya nomor 14. Beliau mengajar mulai 2003. Jadi mulai berdirinya TK Robani, beliau sudah terlebih dahulu berada di TK Robani.
Nah, ini adalah Ibu Ana Kurniatin. Beliau adalah guru kelompok B2. Beliau lahir di Magetan, kelahiran tahun 74. Beliau juga lulusan dari S1 PAUD Universitas Terbuka. Sebelumnya juga beliau kuliah di selain lulusan PAUD-nya juga beliau lulusan sarjana ekonomi. Ya, beliau mulai mengajar di tahun 2004. Ini adalah Bu Sulasmini atau Bu Lasmi. Beliau adalah guru kelompok B3. Beliau lahir di Tabanan, kelahiran tahun 72. Beliau juga lulusan dari PAUD Universitas Terbuka. Ya. Beliau mulai mengajar di tahun 2005, sama seperti saya. Itu beda bulan kalau tidak salah. Emang sakit ya, Mbak? Kalau dimasukin apa? Kemudian ini ada Bu Merzihani. Nah, nanti kalau kalau di sekolah guru sentra nanti ketemu anak-anak semua dari mulai kelompok A sampai kelompok B akan bertemu dengan guru sentranya. Ini Bu Melvi. Nah, beliau ada kelahiran Denpasar tahun 89. Beliau juga lulusan dari S1 PAUD Universitas Terbuka. Bu Melvi ini mulai mengajar di tahun 2009. Nah, ini Bu Ita ya, host kita, yang MC kita hari ini, Bu Ita. Iftitah Hanif Nur Iman ya, kurang ya if-nya. Iya, Maaf Bu Dian. Ita. Maaf Bu Ita, saya ngerjain sambil ngantuk Namanya kayaknya. kurang, terlalu Iya. panjang. Iya, ya Bu Ita juga guru sentra. Nanti juga kalau di sekolah ini tuh ketemu sama semua anak-anak ya ibu-ibu. Nah, beliau nih kelahiran di Denpasar tahun 86. Beliau juga lulusan S1 PAUD Universitas Terbuka. Nah, ini alamatnya dekat Bu, sebelah tetangganya TK. Tinggal loncat aja ke rumah Bu Ita ya. Nanti kalau ada apa-apa mau main ke rumah Bu Ita, sebelah TK. Nah, Bu Ita ini mulai mengajar di tahun 2007. 2 tahun setelah saya berarti ya. Nah, ini ibu-ibu semua personel-personel yang ada di TK Robani. Memang ini sering terjadi cuma ini ada perubahan ya. Pergantian personel karena sesuatu kondisi yang menyebabkan meninggalkan TK Robani. Dan ini ada personel terakhir dari TK Robani. Mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan Allah untuk senantiasa tetap bermujahadah di TK Robani. Mohon doanya Ibu ya semuanya ya. Amin. Amin. Baik, kita lanjut ke visi misi dan program-program TK Robani ya Bunda. Nah, ini adalah profil TK Robani. Robani ini berdiri sejak tanggal 2 Juli 2003. Ya. Robani sudah memiliki izin berdiri dari Dinas dengan nomor 421.202/70/Dikbud. Jadi kami sudah terdaftar di dinas ya, jadi kita legal, punya legalitas ya. Mengingat perjalanan kami sudah mau memasuki tahun ke-19. Nah, TK Robani sudah terakreditasi nih Bunda 2 kali dengan nilai A unggul. Nah, akreditasi ini adalah menilai tim pusat dari Ban PAUD menilai kinerja kami, mulai dari pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah pada muridnya, kemudian administrasi kelas yang dikerjakan oleh gurunya, serta administrasi sekolah yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Jadi semua komponen-komponen di sekolah ini dinilai oleh tim Ban PAUD dari pusat tentunya. Dan alhamdulillah kami sudah mengalami 2 kali dan Allah memberi kelancaran sehingga Allah memberi hadiah kepada kami dengan nilai A unggul ini. Mudah-mudahan dengan nilai seperti ini kami mampu mempertahankan nilai kami, kualitas kami
kualitas pelayanan kami kepada orang tua dan siswa tentunya. Nah, karena kami ini sudah tercatat di dinas, jadi kami punya nomor statistik dan juga nomor NPSN. Alamat kami di Jalan Buana Raya, Gang Artabuana nomor 2. Ada nomor teleponnya juga ya. Gedung Robani ini terdiri 2 lantai. Ini pun tidak langsung 2 lantai ya Ibu-Ibu. Pertama 1 lantai dulu ya. Di tahun 2002 persiapan, ini baru 1 lantai. Kemudian berjalannya waktu, kemudian dengan pertambahan murid juga, ini akhirnya gedung menjadi 2 lantai. Kapasitas ruangan dari TK Robani ini terdiri dari 4 ruang kelas, 1 ruang aula, 2 kamar mandi, dan 1 ruang dapur. Latar belakang mendirikan TK Robani ini adalah menyediakan pendidikan anak usia dini yang bernuansa Islami yang terjangkau. Nah, pada saat itu TK-TK yang bernuansa Islam itu memang sedikit mahal ya. Ya, gimana tidak bisa menjangkau masyarakat lapisan bawah, menengah ke bawah. Jadi inilah yang melatar belakangi kami mendirikan TK Robani. Tujuannya adalah mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan siswa, menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan profesional. Ya, seperti tadi Bunda semua menyimak dari awal bahwa guru-guru kami sudah memiliki telah melalui jenjang pendidikan yang linear, yaitu jenjang pendidikan anak usia dini. Dan dari 7 guru kami ada 4 yang sudah tersertifikasi. Artinya bahwa guru ini sudah memiliki SIM untuk mengajar, gitu ya. Dimana untuk melaksanakan sertifikasi ini guru digembleng, Bu. Ya, kalau dulu itu hanya 10 hari digembleng untuk menjadi guru profesional, untuk bisa mendapatkan SIM mengajar tadi ya, untuk mendapatkan sertifikat. Dan 2 lagi mohon doanya Bunda-bunda untuk guru kami yang sedang menjalankan proses sertifikasi ini, ya, di mana prosesnya berbeda dengan kami dahulu, di mana proses untuk tahun ini belajarnya tidak 10 hari Bu, tetapi 10 bulan. Itu ya, mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan segala urusan. Nah, ini visi kami menuju insan yang unggul dalam berprestasi berdasarkan imtak dan berwawasan budaya. Tujuannya mengoptimalkan perkembangan misi, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, menumbuhkan semangat kemandirian dan kedisiplinan, serta menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama. Sekarang kita masuk ke kurikulum dan program sekolah. Nah, kurikulum. Untuk kurikulum yang digunakan di TK Robani menggunakan kurikulum Kemendikbud tahun 2013. Mana kurikulum ini mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu nilai moral agama, sosial emosional, berbahasa, kognitif, fisik motorik halus dan kasar, dan seni. Namun untuk standar pencapaiannya tentu berbeda antara kelompok A dan kelompok B. Nanti ini akan Ibu bisa ketahui, bisa Ibu baca kembali. Nah, di buku panduan yang akan kami bagikan ke orang tua ya. Nah, kurikulum keislamannya selain materi pembelajaran dari Diknas, kita juga ada program keislamannya Ibu, di mana ada kami menyertakan hafalan doa sehari-hari, kemudian surat hafalan dalam juz amma ya, dan hafalan hadis serta praktek wudu dan sholat. Nah, ini hafalan doa sehari-hari untuk kelompok A dan kelompok B. Nah, nanti juga Ibu akan baca di buku panduannya Ibu. Nanti di rumah mohon bimbingannya untuk senantiasa
diajarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak pun bisa secara ini bisa menghafal gitu ya. Karena di sekolah hanya sekian jam pembelajarannya, lebih banyak di rumah gitu ya. Nah, ini untuk kelompok A itu ada doa keluar rumah, masuk ke rumah, naik kendaraan laut dan udara, naik kendaraan darat, keluar masjid dan masuk masjid. Untuk kelompok B itu ada doa berpakaian, melepas pakaian, bercermin, menengok orang sakit, kemudian doa agar mampu bersyukur dan melihat pemandangan indah. Ini untuk 1 tahun ya Ibu ya. Kami berikan untuk 1 tahun. Nah, hafalan hadisnya untuk kelompok A ada hadis niat, ada hadis kasih sayang, surga di bawah telapak kaki ibu, malu sebagian dari malu iman maksudnya ya, ini salah ketik. Maaf ya, malu sebagian dari iman maksudnya. Kalimat yang baik, kemudian senyum adalah sodakoh. Untuk kelompok B, berkata-kata yang baik, sabar dan pemaaf, jangan marah, wajib menuntut ilmu, kemudian iman dan iman dan akhlak, serta hadis mencela. Ini hafalan surat-surat dalam juz amma. Untuk kelompok B, kelompok A maksudnya, itu ada Al-Fatihah, kemudian Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Ma'un, Al-Quraish, Al-Afil, dan Al-Asr. Untuk kelompok B-nya, itu ada Al-Fatihah, Al-Humazah, At-Takasur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, kemudian ada Al-Bainah, Al-Qadar, Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah. Nah, ini program-program sekolah, Bu. Nah, ini di di sebelah kiri itu kegiatan manasik haji, Bu. Jadi setahun sekali kita melaksanakan kegiatan manasik haji, di mana tujuannya adalah memperkenalkan ibadah haji kepada anak-anak. Nah, ini dulu dilombakan, Bu. Nah, kemudian kami tidak lagi dilombakan dan hilang kegiatan ini. Hanya tahun kemarin kita angkat lagi kegiatan ini dan terhenti kembali karena menghadapi pandemi, sehingga kami tidak bisa melaksanakan kegiatan manasik haji ini. Nah, yang sebelah kanan Ibu, ini kegiatan mengenalkan anak-anak pada pekerjaan. Jadi kita ajak anak-anak mengenalkan pekerjaan TNI. Jadi kita ajak anak-anak berkunjung ke kantor ke kavaleri di Tuban nih. Jadi anak-anak diajak naik tank, Bu, nih seru banget, anak-anak sampai terpesona dengan kendaraan-kendaraan yang besar ini, dan kita diajak jalan-jalan, Bu, naik mobil ini. Gitu. Kita sudah 2 kali ke sana. Mudah-mudahan bila pandemi ini berakhir, kita bisa berkunjung lagi ke sana. Nah, ini yang sebelah kiri, ini kita bekerjasama dengan Puskesmas mengadakan pemeriksaan dalam 1 tahun, melakukan pemeriksaan kesehatan anak. Jadi mulai kesehatan gigi, kemudian telinga, dan tumbuh kembang anak-anak. Apabila dokter menemukan sesuatu yang harus dirujuk, maka dokter akan menginformasikan pada orang tua untuk merujuk anak untuk ditindaklanjuti. Misalkan giginya nih perlu ada yang keropos, perlu dibersihkan, atau telinganya tidak pernah dibersihin sama orang tuanya, dirujuk untuk ke THT, seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini adalah kegiatan kami mengisi jeda semester, di mana jeda semester tidak ada kegiatan. Jadi kami tidak ada kegiatan di kelas, maksud saya. Dan ini kegiatan kami, kita akan
diisi dengan kegiatan di luar. Nah, salah satunya berenang, Bu. Dan sudah 2 tahun ini kita tidak berenang, Bu, karena kondisi pandemi saat ini. Nah, ini adalah salah satu kegiatan puncak tema. Puncak tema di tema kerjaan ya Bu Gita ya? Ya, Pekerjaan atau pekerjaan. Jadi ini mengenal. Nah, yang kiri ini kita ngajak anak ke pasar. Jadi anak-anak dibekali uang 2.000 oleh orang tua dan belanja di pasar. Nah, luar biasanya ibu-ibu dikasih 2.000 dapat tempe, dapat cabai, dapat sayur. Jadi yang di pasar pun jadi apa? Senang lihat anak-anak ya. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini Entrepreneur Day. Jadi mengajak anak menjadi penjual dan pembeli. Kalau sebelumnya jadi pembeli, nah di berikutnya itu adalah menjadi pembeli dan penjual. Jadi anak diajarkan berdagang gitu. Dan luar biasa antusias orang tua menyediakan makanan-makanan untuk dijual teman-temannya. Dan hasil penjualannya pun kembali lagi ke anak-anak. Nah, ini kalau tidak ada pandemi, Bu, kita banyak mengikuti kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain. Nah, ini yang di sebelah kiri, kita mengikuti lomba di gugus. Ya. Kita masuk dalam gugus sekolah. Itu alhamdulillah ini mendapatkan hampir seluruh peserta yang kami kirim mendapatkan piala. Mudah-mudahan nanti tahun mendatang kita bisa memborong lagi piala ini. Di sebelah kanan ini ada kegiatan Kartinian, ya Kartinian. Ini di Renon, Bu. Jadi kita karnaval, ya karnaval kebudayaan menyambut Hari Kartini. Jadi kita anak-anak karnaval dan alhamdulillah kita dapat piala waktu itu. Lupa kategorinya apa ya, saya lupa. Jadi dapat piala 1, hiburan untuk anak-anak. Nah, ini kegiatan kami juga, Ibu, yang sebelah kiri. Ini adalah kegiatan kami mengunjungi panti asuhan, ya, yatim piatu. Di alamatnya di jalan di Imam Bonjol, kalau tidak salah di Imam Bonjol. Nah, ini adalah kegiatan akhir tahun biasanya kalau kita yang kita laksanakan itu rekreasi. Jadi tiap tahun kita bersama keluarga mengunjungi tempat-tempat wisata dan sudah 2 tahun ya kita tidak berwisata, ya wisatanya di rumah saja. Mudah-mudahan tahun depan bisa normal lagi dan bisa rekreasi kembali. Nah, karena 2 tahun ini kita dihadapkan oleh pandemi, walaupun secara online kita masih bisa melaksanakan kegiatan di luar kegiatan belajar ya. Ini salah satunya kegiatan yang bekerja sama dengan Faber-Castell. Jadi lomba online, Ibu-ibu, lomba online kreasi anak dan bunda ya. Alhamdulillah semuanya ikut berpartisipasi ya. Nah, kalau dulu ada program menabung Ibu 10.000 per hari gitu ya. Dan pembiasaan mengisi kotak sodako. Nah, untuk menabung tuh saat ini silahkan saja berapapun tabungan yang disetorkan itu terserah bebas gitu ya. Dan ini untuk membantu kita semua untuk mempersiapkan pembiayaan kemudian gitu ya. Mungkin karena situasi seperti ini tentunya memberikan dampak kepada semuanya gitu, dampak ekonomi di mana di PHK, kemudian gajinya dipotong gitu. Namun kehidupan tetap berlanjut gitu. Anak-anak juga harus sekolah. Nah, bagaimana kita menyediakan pembiayaan-pembiayaan tersebut. Nah, salah satunya adalah menabung gitu ya.
Jadi nanti kita kita beri satu anak satu buku tabungan, dan di situ bunda-bunda bisa mengajarkan anak untuk menabung gitu ya. Nah, kemudian mengisi kotak sodako. Di rumah juga bisa bunda-bunda untuk mengajarkan, membiasakan untuk sodako ini. Nanti setelah terkumpul bisa disetorkan ke sekolah. Nah, lembaga kami itu juga ikut berorganisasi bersama lembaga-lembaga lain gitu ya. Nah, kami TK Robani sejak berdiri ini telah tergabung bersama lembaga-lembaga, perhimpunan lembaga TK gitu ya. Satunya adalah IGTKI, kemudian ada Himpaudi, kemudian FKG-PAI. FKG-PAI ini adalah TK-TK Islam yang di bawah naungan Diknas. Kemudian ada komite sekolah. Nah, untuk komite sekolah ini nanti kami minta salah satu orang tua untuk menjadi salah satu pengurusnya gitu ya. Jadi silakan nanti dirembuk bersama gurunya siapa yang berkenan untuk menjadi pengurus komite ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk di tahun 2021-2022 jumlah peserta didik TK Robani dengan komposisi berikut. Kelompok A itu ada 5 siswa, kemudian kelompok B itu ada 46 siswa. Total keseluruhannya itu ada 51 siswa. Memang dari sejak pandemi, tidak hanya TK Robani, namun lembaga-lembaga lain pun mengalami penurunan penurunan jumlah siswa. Maaf Bu Ihan, ada pertambahan dari kelompok. Oh, ada pertambahan. Ya, Nambah berapa lagi? Nah, berarti ada penambahan ya bunda-bunda ya. Mudah-mudahan bisa nambah terus. Tadi juga ada info masuk ke handphone. Coba Senin ada penambahan siswa baru lagi. Memang sejak pandemi memang ada beberapa lembaga yang mengalami penurunan jumlah siswa. Bahkan ada yang tidak sama sekali mendapatkan siswa. Sehingga menyebabkan NPSN sekolah itu dinonaktifkan dari pusat. Mudah-mudahan TK Robani tidak sampai segitu ya. Mohon doanya ya bunda-bunda. Nah, bila pembelajaran secara normal, kami melaksanakan pembelajaran dengan metode menggunakan sistem sentra, gitu ya. Sentra yang kami buka itu adalah sentra Ancang Bangun, kemudian bermain peran, sentra kreativitas, sentra bahan alam, sentra musik dan budaya, serta sentra iman dan takwa. Nah, namun karena pandemi yang menyebabkan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, maka sentra ini kami persempit kegiatannya, gitu ya. Dia tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita diperpendek karena waktunya tidak bisa sebanyak yang di sekolah gitu ya. Jadi sejak pandemi ini kegiatan yang kami berikan mudah-mudahan tidak sampai memberatkan ibu-ibu di rumah gitu ya. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang kami lakukan itu berbasis tematik. Ya, jadi di semester 1 itu ada tema diri sendiri, kemudian kebutuhanku, lingkunganku, binatang dan tanaman. Di semester 2 itu ada rekreasi, tema pekerjaan, air, udara, api, alat komunikasi, ada tanah airku, kemudian ada alam semesta. Nah, ini untuk 1 tahun ya Bu. Jadi tema-tema yang berada di lingkungan anak. Evaluasi siswa. Jadi hasil belajar siswa itu akan dievaluasi. Kemudian evaluasi siswa ini berupa laporan perkembangan dalam bentuk narasi. Jadi tidak seperti
di SD ya Bu ya, dengan nilai atau huruf atau ya dengan huruf A, B, C gitu. Nah, jadi di sini ada bentuk narasi, artinya dan bentuk kata-kata. Jadi anak ibu sudah mampu dalam hal bla 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 bla, namun perlu motivasi di hal apa saja. Ya. Nah, di sini di mana laporan ini memuat penilaian pembiasaan dan kemampuan dasar serta muatan lokal. Muatan lokalnya tadi Ibu ya, ada hafalan surat, hafalan hadis, kemudian ada pengenalan kosakata bahasa Inggris. Nah, ini dibagikan setiap akhir semester Ibu. Nah, jadi semester kita laporkan kepada orang tua perkembangan anaknya selama 1 semester. Nah, ini adalah perlengkapan siswa dari sekolah Ibu. Ya, seperti kemarin sudah disampaikan oleh gurunya bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan peralatan sekolahnya gitu ya. Dari mulai buku paket, buku panduan serta peralatan tulisnya. Nah, untuk peralatan tulisnya pun kita gunakan dengan kualitas yang terbaik, gitu, sehingga tidak mengganggu aktivitas anak. Gitu. Sekarang pensil, kalau pensilnya yang murah mungkin baru dipakai sudah patah lagi. Nah, ini kan habis kalau disemprot terus ya. Jadi kita gunakan merek Faber-Castell ya untuk setiap perlengkapan anak-anaknya. Nah, ini ada panduan di rumah Ibu ya. Jadi di buku panduan ini Ibu bisa melihat hal-hal apa saja yang diberikan oleh kami di sekolah, gitu ya. Dan ini mohon dipandu juga di rumah karena waktu terbanyak itu adalah di rumah. Ya. Dan ini untuk mengaji Ibu kami menggunakan buku Asy-Syafi'i. Ya. Nah, kita memasuki masa pandemi Ibu, di mana sudah dari mulai pertengahan 2019 pandemi menyerang Indonesia, gitu. Sehingga memaksa kita untuk berdiam di rumah, dari belajar, bekerja, bahkan beribadah di rumah, gitu. Sehingga kegiatan kita benar-benar terbatasi. Dan saat ini pun kita dihadapkan oleh PPKM ya Bu ya, di mana banyak sektor-sektor ekonomi yang ditutup untuk karena PPKM ini. Ya, salah satunya juga sekolah, gitu ya. Nah, gimana sih pembelajaran daring itu? Gitu ya. Pembelajaran daring atau kegiatan belajar daring ini, orang tua bekerja sama dengan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Gitu ya. Jadi di sini ada komunikasi dua arah antara guru dan orang tua, gitu ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan daring ini, belajar di rumah ini. Kegiatan belajar di rumah akan dipandu oleh gurunya masing-masing kelas. Teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, guru akan berkoordinasi dengan orang tua. Mungkin karena ada beberapa orang tua yang anaknya daring juga, anaknya 3 daring semua. Nah, itu kita fleksibel kapan untuk bisa mengerjakan tugasnya, gitu ya, mengerjakan kegiatan yang diberikan oleh sekolah. Namun untuk tahun ini kami akan membuat satu pembaharuan di mana hasil evaluasi dari kemarin, jadi kita akan perubahan gitu, seperti apa untuk pembelajaran secara daring ini. Nanti kita akan informasikan di grup ya. Kemudian orang tua mengirimkan dokumentasi proses belajar anak di rumah. Jadi bukan hasilnya ya ibu-ibu ya, tapi proses ya. Misalkan guru memberi tugas menggambar, mewarnai misalkan. Ya, jadi fotonya ketika dia mengerjakan gitu ya, mengerjakan tugasnya tadi gitu ya. Kemudian hasilnya seperti apa nanti bu gurunya akan berkoordinasi dengan orang tua gitu. Dan guru juga menyampaikan pada orang tua bahwa dari satu kegiatan itu aspek-aspek apa saja yang masuk ke dalam kegiatan tersebut, gitu ya. Misalkan menulis atau menyusun Lego misalkan, punya Lego di rumah, bikin Lego, menyusun Lego. Di situ ibu bisa
dari kegiatan itu aspek apa saja yang bisa tercapai. Kan bahasa, ibu bisa bertanya, guru bisa bertanya, adik sedang membuat apa dengan Lego itu? Anak bisa menjawab, bisa mengekspresikan pendapatnya seperti itu. Kemudian bisa dari kognitifnya, Lego yang dipakai ada berapa? Di situ anak bisa berhitung berapa banyak Lego yang digunakan. Dia dihitung. Kemudian bisa mengelompokkan warna. Coba dari Lego yang kamu bikin, itu ada warna apa saja? Merah misalkan, merah ada berapa? Ada 5. Hijau ada berapa? Ada 3. Nah itu aspek kognitif, bisa berhitung, bisa mengelompokkan warna. Kemudian fisik motoriknya, dia bisa mengkoordinasikan tangannya, ya, bisa menyusun Lego-Lego itu bisa menjadi rumah misalkan seperti itu. Bisa ditanya rumah, bisa nggak dia menulis rumahnya? Jadi kita mengajarkan literasi kata rumah. Dia tahu huruf R, tahu huruf U, M, A, dan H. Yang akhirnya bunyinya menjadi rumah. Nah itu contoh kegiatan yang dilaksanakan di rumah gitu ya. Nanti akan berkoordinasi dengan guru dan orang tua tentunya. Nah, dan guru juga bekerja sama dengan orang tua untuk mengevaluasi hasil belajar di rumah gitu. Jadi apakah anak ini dibantu mengerjakan tugasnya? Kenapa dibantu? Apa kesulitannya? Nah itu akan dinilai oleh gurunya seperti itu. Nah ini contoh dokumentasi kegiatan belajar mengajar secara daring. Jadi sebelum kita mengerjakan materi pembelajarannya, terlebih dahulu kita membiasakan kepada anak untuk mengawali hari itu adalah dengan beribadah dulu. Ya. Jadi kita membiasakan anak untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Begitu pula di sekolah. Ya. Di rumah juga begitu. Dia mengajarkan anak berwudu, kemudian setelah berwudu kita sholat. Sholatnya bisa, kalau bisa dengan keluarga gitu ya. Jadi memberikan motivasi ke anak seperti itu. Dan itu bisa mendekatkan kita antara orang tua dan anak. Nah, ini contoh kegiatan belajarnya ibu-ibu gitu ya. Nah, dari nanti Bu Guru akan menyampaikan hari ini akan melaksanakan apa saja gitu ya. Nanti setelah selesai prosesnya difoto, didokumentasikan, hasilnya pun didokumentasikan. Nanti guru akan mengevaluasi bersama orang tua. Gitu. Nah, ibu-ibu, karena kita kondisinya belajar BDR, nah ini perlu pelaporan Bu. Nah, ini pekerjaan kepala sekolah Ibu. Jadi kegiatan belajar dari ini dilaporkan ke dinas bahwa sekolah ini melaksanakan kegiatan BDR, belajar dari rumah. Nah, setiap hari saya harus melaporkan seperti ini Bu. Dari sekolah, di sekolah itu harus ada bersih-bersih gitu ya. Kemudian guru melakukan pembelajaran secara daring, itu kami laporkan. Dan hasil dari orang tua ini juga kami laporkan. Setiap hari saya melaporkan kegiatan KBM, kegiatan di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau anak-anak di rumah, bu gurunya di sekolah, ibu-ibu ya laksanakan prokes, jadi bersih-bersih, kemudian menyemprot sana sini sehingga mensterilkan sekolah. Jadi kita juga secara periodik melakukan penyemprotan untuk tindakan preventif kita untuk bisa terhindar dari COVID. Gitu. Nah, ini ada laporan orang tua yang dikirimkan sama gurunya, dikumpulkan setiap minggu, setiap harinya. Kemudian difilekan setiap minggunya. Ini 1 minggu ini. Jadi hari Senin kegiatannya apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, hari Sabtu apa. Ini setiap hari bu gurunya mengumpulkan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi mohon kerjasamanya Ibu untuk untuk kegiatan BDR ini. Memang sih awalnya dinas memberi lampu hijau untuk bisa melaksanakan
kegiatan PTM atau pembelajaran tatap muka, tapi terbatas, tidak bisa 100%. Namun kondisi lagi yang menyebabkan rencana PTM ini kembali kandas, gitu. Hanya kita harus daring kembali. Nah, jadi mohon kerjasamanya Ibu untuk bisa KBM ini bisa berjalan dengan lancar. Apabila ada kesulitan, silakan komunikasikan dengan gurunya masing-masing. Bu, saya merasa kesulitan ini, misalkan. Silakan. Kita harus terbuka, Bu, ya. Jangan dipendem, apalagi di belakang berbicara. Gitu. Kami tidak. Jadi dia tidak bisa memberikan solusi. Namun segala apapun kesulitan yang dirasakan oleh orang tua di rumah, tolong sampaikan kepada kami, ke gurunya. Nah, kalau masih belum puas ke gurunya, boleh langsung ke saya dengan dengan tangan terbuka. Saya akan mendengarkan segala keluh kesah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mencari solusi terbaik bersama-sama. Nah, demikian Ibu, Bapak, pemaparan program-program kami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, kami TK Robani juga punya sosmed ya Bu, ada di FB, ada di Instagram, kemudian kita punya web, juga ada YouTube channel. Nah, silakan di follow Bu ya sosmed kami, insya Allah informasi-informasi yang ada di sekolah, hasil belajar sekolah itu di share di sosmed kami, gitu ya. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ita. Silakan Bu Ita. Bisa tagak. Ya, terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Kepala Sekolah TK Robani. Demikian tadi ya Ibu-ibu, sekiranya ada yang mau ditanyakan, monggo ditulis di chat itu, nanti saya akan unmute dari siapa yang akan bertanya. Ini ada sesi berikutnya itu tanya jawab. Monggo, persilahkan. Silakan Pak Bu, mumpung ya, ketemu. Ibu-ibu. Tinggal di unmute aja ya. Misalnya ketemunya, ya, tinggal di unmute. Monggo silahkan. Assalamualaikum Bu Dian dan guru-guru semuanya serta bunda-bunda. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Mama Naila masih di rumah sakit ini. Masih Bu. Tetap optimis ya, insya Allah sehat, tetap semangat ya. Kita berdoa mudah-mudahan Mama Naila cepat pulang ya. Amin. Ya. Makasih doanya Bu Dian. Sama-sama. Gimana Mama Naila? Nah, saya mau tanya masalah ngajinya itu Bu. Kan kalau Robani pakai Asy-Syafi'i. Iya. Apa kita harus beli juga buku Asy-Syafi'i? Sedangkan Naila itu kalau di rumah kita pakainya Qiraati. Nah, itu aja sih Bu. Saya mau tanya. Iya, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Naila. Tetap semangat Mama Naila ya. Baik. Ibu-ibu semua, untuk Asy-Syafi'i ini insya Allah akan dibagikan juga kepada anak-anak ya. Sudah siapkan, nanti kita akan bagikan kepada anak-anak, nanti untuk ngajinya itu juga akan dipandu oleh gurunya gitu ya. Nanti untuk teknisnya nanti kita akan sampaikan di grup masing-masing gitu. Nah, ada lagi? Sudah puas ya Mama Naila? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Ibu Dian, terima kasih. Ya. Insya Allah pas ya Ibu-ibu ya. Ada lagi? Rata-rata banyak ibu-ibu yang ini Bu Dian, wajah baru tapi sudah stok lama. Jadi kayaknya udah lebih paham. Iya. Di sini juga ada adik kelas saya. Mamanya Akmal Hamizan, ini adik kelas saya di kuliah dulu. Kemudian ada yang mamanya Kak Citra dulu. Ya ini generasi kedua ya Mama Citra ya.
Sekarang bukan Mama Citra, jadi Mama Aska Oh sekarang. ya, Kalau dulu sama Mama Mama Citra. Aska. Ya, kemudian ada Mama Rafanda. Nah, ini juga generasi kedua. Jadi Robani ini mungkin saking mendarah dagingnya sampai generasi keempat itu disekolahkan di TK Robani. Lagi-lagi alasannya adalah saya lebih percaya ke Robani daripada ke lain, Bu. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan di tahun ini juga kami bisa memberikan pelayanan terbaik pada orang tua siswa tentunya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Mumpung kita masih bisa bertemu lagi di sini. Bebas, Bu, bebas. Mau tanya apa saja. Silahkan. Mungkin saya Bu Dian. Ah iya, silakan Ita. Boleh ya. Sama Bu Ibu di sekolah jadi guru, di rumah jadi ini wali murid. Ya. Ini pertanyaan tentang masalah kalau menabung kan masa pandemi gini. Gimana teknisnya ketika menabung untuk membiasakan anak-anak menabung tuh bagaimana supaya efisien gitu? Iya. Ya, Baik. Untuk menabung ini nanti akan dibagikan buku tabungan pada siswa semua. Untuk teknisnya, karena kini masih PPKM, tiap hari boleh disimpan di situ. Nanti secara periodik, mau sebulan sekali, mau 2 minggu sekali, atau pas mau bayar SPP, mungkin ibunya sekalian disetorkan ke bendahara sekolah untuk dicatat gitu. Sehari-hari sebelum ke sekolah, bisa ditaruh dulu di buku tabungan tersebut, jadi disimpan dulu. Jadi anaknya diajarin, nabung yuk, simpan. Nanti setelah ada kesempatan untuk ke sekolah, bisa disetorkan ke sekolah. Dan ini dengan menyisihkan sedikit demi sedikit, mungkin bisa membantu kita yang kesulitan ekonomi, gitu ya. Sedangkan anak butuh sekolah, harus sekolah. Sedangkan mungkin gaji dipotong, gitu ya. Kemudian gajinya tidak seperti awal normalnya. Bahkan ada yang di PHK seperti itu. Jadi pekerjaan penggantinya tidak gajinya tidak sebesar pekerjaan awal gitu. Nah ini bisa membantu mengumpulkan dana, dan mungkin bisa nanti misalkan ada kegiatan akhir, mungkin kita bisa rekreasi misalkan. Nah itu juga bisa dipakai untuk dana tersebut. Nah, mungkin itu aja Bita. Oh, iya. Terima kasih. Insya Allah jelas semua ya ibu-ibu ya. Untuk sementara karena kondisinya PPKM-nya kayaknya masih diperpanjang. Jadi mohon bantuannya kepada ibu-ibu semua, ya Bunda, bantuannya ya. Nanti ya mudah-mudahan PPKM nggak diperpanjang lagi ya Bu ya. Kita bisa kondisi ya kombinasi lah pembelajarannya. Iya. Nanti tekniknya seperti apa nanti akan kita informasikan di grup itu. Nah, kalau ada pertanyaan, saya mau ngajak Bu gurunya ya. Tadi Bu Ana ya, coba Bu Ana di unmute. Waalaikumsalam ya. Silakan Bu Ana, ada yang mau disampaikan? Sepatah dua patah kata. Baik. Sedih sekali ya, makanya keadaan kondisi yang seperti sekarang ini. Tapi mudah-mudahan kita juga harus tetap semangat ya bunda-bunda solihah semuanya. Tadi kayaknya ada ayah dan bunda yang solihah untuk bisa mensiasati atau mensikapi segala kondisi yang kita alami saat ini. Kita bisa lebih bersabar, tapi tidak patah semangat juga untuk selalu mendampingi putra-putrinya, karena mereka aset kita dunia akhirat. Jadi ya mudah-mudahan kita sedikit waktu yang kita luangkan untuk mereka. Ini sebenarnya kalau kita ambil positifnya, kesempatan kita untuk lebih bisa dekat ke anak, untuk bisa lebih punya amal kebaikan yang banyak, insya Allah seperti itu ya. Tapi memang secara real kami tahu juga kesibukan ayah banyak hal-hal yang juga harus dijalankan, dilaksanakan, dikerjakan, ibaratnya dapat pekerjaan tambahan. Tapi insya Allah itu semua bisa disiasati. Kami semua di sini pengajar juga, mereka anak-anak kami juga akan amat sangat membantu. Jadi kita perlu keterbukaan. Jadi mungkin kesiapannya biasanya kita buka kelas itu pagi,
seandainya ayah bundanya juga ada yang masih sibuk bekerja, sampaikan kepada kami pun kita kirim tugasnya agak siangan mungkin gitu, atau apa namanya ya boleh lah, secara teknis itu bisa diatur, insya Allah seperti itu. Jadi tidak usah terlalu beban, itu saja intinya. Jadi kita sama-sama nyaman, sama-sama enak, semua sama-sama membangun kedekatan, kesiapan dengan kondisi yang seperti ini, dengan hal yang baik gitu, dengan dengan legowo gitu ya, kalau bahasa Jawa gitu ya, dengan legowo. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah sampaikan apa yang menjadi kendala mungkin dari ayah bunda sekalian, apa yang menjadi kesulitan, karena kami tahu kami pun sebagai pendidik, saya pun 19 tahun menjalani ya tidak hanya sekedar profesi, tapi inilah hati saya untuk bisa berbagi dengan anak-anak saya yang di rumah. Itu tidak nyaman sebenarnya, tidak mudah gitu. Sedih banget Bu kalau nggak bisa ketemu anak, ya seperti gimana perasaan ibu kalau nggak bisa ketemu anaknya, seperti apa ya, kita tidak ada kedekatan, kita agak susah untuk menjalin apalagi untuk transfer ilmu gitu ya. Tapi insya Allah itu teknis, itu bisa disiasati. Wandi kita berdoa kita bisa bisa menjalani itu semua dengan baik. Jadi hal-hal teknis itu nanti kita bisa, insya Allah bisa bicarakan, bisa sharing. Saya lebih senang ya, kita dekat ya, makanya kita jadi partner, lebih ke situ ya, lebih partner. Ya, karena kita berbagi tugas. Jadi anak-anak adalah anak-anak ibu di rumah dan dia anak-anak kami di sekolah. Dan saatnya mungkin berbagi waktu ya, ada beberapa waktu itu kita berbagi untuk mendampingi putra putri. Insya Allah kalau nanti sudah dijalani, insya Allah nyaman-nyaman saja. Jadi bentuk dukungan yang kami butuhkan adalah itu, sebentar saja waktu setelah kami sampaikan kegiatannya, ya didampingi putra-putrinya, kemudian mengirimkan dokumen kepada kami, karena di kondisi pandemi ini semua sejarah kami laporkan seperti Bunda Dian tadi sampaikan, kita laporkan itu on time gitu ya. Jadi ya kalau kita sudah berbicara teknis, berbicara sistem, itu kami pun juga ya ada hal-hal yang dikejar-kejar dengan dinas gitu ya. Jadi pelaporan kami pun harus tepat waktu. Jadi itu yang dimaksud sama Bu Dian, untuk kita bisa saling bekerja sama. Jadi mohon bisa tepat waktu, karena kalau delay gitu, kalau misalnya agak terlambat, kami melaporkannya pun juga terlambat, karena kami mengikut datanya itu harus on time gitu. Itu aja simpel sebenarnya. Jadi saat misalnya hari ini ada tugas, kita sudah sampaikan apa itu tugasnya, biasanya seminggu itu kami sudah sampaikan. Jadi hari ini sebentar saja Ibu dokumentasikan kegiatan putra-putrinya, Ibu kirimkan, sudah cukup, selesai gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada teknis segala macam, nanti bisa disampaikan bisa japri saya atau seperti apa. Tapi bentuk formal pelaporannya, bentuk dokumentasi itu kami mohon kerjasamanya untuk bisa dikirimkan tepat waktu, untuk kita sama-sama saling bisa bekerja sama dan melancarkan semua kegiatan, baik dari pihak siswa ke guru ke kepala sekolah ke dinas, seperti itu sistemnya. Mungkin begitu saja Bu Dian, mungkin nanti ada Bu guru yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ana. Sekarang kita ke Bu Yuli ya, Bu Yuli. Silakan Bu Yuli, tampakkan diri Anda. Ya, videonya Bu Yuli nyalakan. Ya, Ya, videonya Bu Yuli. Biar tahu Bu Yuli itu yang mana. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semuanya ibu-ibu dan Bu Dian, Bu Guru ya. Pertama-tama spesial deh, sekali lagi terima kasih ke ibu-ibu ya. Mungkin udah ada yang generasi kedua, ketiga dan seterusnya masih berkenan menyekolahkan putra-putrinya di TK Robani. Mudah-mudahan pilihannya di TK Robani benar-benar pilihan yang tepat. Tapi pastinya semuanya memerlukan kerjasama, Bu Nggih. Ya, kemudian ini tentang KBM, Bu ya. Jadi mudah-mudahan kami bukan memberikan PHP ya. Apa itu PHP? Jadi kemarin di awal kemarin hari Senin ya sudah tanda tangan bahwa rata-rata bunda-bunda mengizinkan ya
putra-putrinya untuk tatap muka. Namun demikian mungkin tetap kita realistis gitu ya. Intinya dari Bu Guru semuanya pengen banget ya untuk anak-anak belajar di sekolah gitu. Tapi kondisi yang pandemi ya Allah kok belum pulih sepenuhnya gitu. Jadi aturan pemerintah mulai dari PKM, kemudian tatap muka juga mungkin tidak bisa seminggu full Ibu-ibu ya. Ya, jadi kita berharap saja mudah-mudahan dikasih dah barang 2 hari aja. Atau mungkin dikasih 4 hari aja Bun ya. Jadi mungkin nanti akan kombinasi ya, kadang di sekolah, kadang di rumah. Tapi ya dimanapun mudah-mudahan semua menjadi pelajaran buat kita gitu Bu ya. Jadi bersiap-siap, ini bukan nakut-nakuti Bu ya. Jadi bersiap saja jadi guru TK gitu. Jadi wali murid yang sebelumnya itu tahun ajaran 2 tahun terakhir itu ya gimana ya, mendadak jadi guru TK gitu. Jadi tapi insya Allah semuanya memberikan ilmu untuk kita, memberikan amal ya, amal untuk kita. Jadi diambil positifnya saja. Insya Allah kami dari Bu Guru berusaha bagaimana transfer ilmu itu benar-benar bisa maksimal, bisa optimal. Namun demikian dengan banyaknya keterbatasan Ibu-ibu ya, mohon dukungannya, mohon masukannya. Jadi kalau yang sudah berjalan, alhamdulillah kita bisa tatap muka dengan segala strategi, dengan segala dukungan Bapak Ibu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan senantiasa berdoa kepada Allah, dengan senantiasa menjaga prokes ya, kita bisa mengupayakan untuk bisa tatap muka meskipun tidak 100%. Dan kalaupun tidak tatap muka ya mohon dukungannya mendampingi putra-putri. Insya Allah kita sudah memberikan juklak gitu ya. Ibu tolong nanti dibantu putra-putrinya belajar ini gitu. Namun demikian ketika ada kesulitan monggo silahkan disampaikan Ibu ya, karena memang sebenarnya itu tugas kami gitu. Hanya karena ya kondisi bukan kami mencari kambing hitam ya, tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi kami tanda kutip terpaksa gitu ya merepotkan Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan ini kita semua bisa mengambil positifnya gitu ya. Dengan kerepotan kita ini pastikan ada ilmu buat kita gitu Bu ya. Mungkin itu saja intinya, kesiapan kita untuk kemungkinan yang di luar pemikiran kita, tapi insya Allah pertolongan Allah pasti ada gitu ya. Tidak kebayang namanya ibu udah sibuk harus membimbing anaknya, karena memang kalau TK beda dengan yang SD atau SMU Ibu ya. Kalau TK benar-benar banyak sponsornya, jadi harus dirayu segala macam, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dengan selalu kita berpositif thinking. Jadi tidak usah intinya ngedung-ngedul gitu, maaf ya. Jadi apa aja yang menjadi keputusan sama-sama hayu gitu. Insya Allah kita saling Bu ya, saling. Jadi tidak kasarnya, Brok ini tugasnya Bu harus ini, enggak. Insya Allah kami dari sekolah benar-benar Bu anak-anak belajar ini, caranya ini, tolong dibeginiin gitu. Nanti misalnya penjelasan kami sudah rinci tapi kurang jelas, monggo disampaikan. Kalau misalnya Ibu masih, Bu saya masih ini anak saya gini-gini, sampaikan ya, mudah-mudahan sih tidak ada kesulitan Bu ya. Ya mungkin itu dari kami. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih sesudahnya ya Bu ya. Ditunggu kerjasamanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zakila Bu. Ya, Zakila Bu Yuli atas pencerahan, pemaparannya. Intinya pokoknya kerjasama ya, intinya Bu Yuli ya, kerjasama guru dan orang tua serta komunikasi gitu ya. Betul, kita mengenal dengan Bu Lasmi ya, Bu Lasmi, monggo tunjukkan dirimu Bu Lasmi. Bu Lasmi? Bu Lasmi di mana? Iya. Silakan Bu Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang dipaparkan
dengan sama Bu Yuli dan Bu Ana, Bu Dian. Cukup jelas ya Bunda. Intinya di sini kita mohon kerjasamanya Bunda. Jika ada kendala, kita terbuka Bunda. Jam berapa saja mohon bisa dihubungi dari guru masing-masing kelompok. Kalau di saya di kelompok B3 ya Bunda, nanti B3 bisa jika ada kendala apapun dalam pembelajaran daring ini, mohon ungkapkan dengan sejujur-jujurnya ya Bunda. Jadi apa kendalanya, insya Allah kita akan carikan solusinya sama-sama. Ya. Itu ya Bu Dian. Iya. Yang sudah disampaikan Bu Ana, Bu Yuli dan Bu Dian sudah mewakili semuanya ya. Seperti itulah kita dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi yang tidak kita inginkan sebenarnya ya. Ya. Mau tidak mau kita akan menjalani seperti ini. Iya. Ya cukup itu aja Bunda. Ya, ini Bu Lasmi ya, guru B3. Nanti kita lebih banyak di kelompok masing-masing kelas ya. Iya. Ya, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Lasmi. Saya tadi mau mengenalkan Bu Ika. Bu Ikanya terpental katanya. Belum bisa masuk ya karena sinyal ya. Ya, jadi intinya ibu dan ayah dalam kondisi seperti ini memang diperlukan kerjasama antara orang tua dan guru gitu. Ya, nanti seperti apa nanti teknisnya akan kita sampaikan di grup masing-masing bagaimana sehingga ada dan tentunya akan berbeda dengan pembelajaran daring yang sebelumnya gitu. Jadi kita berusaha dari hasil evaluasi kemarin kita akan membuat pembaharuan gitu. Nanti kita kita akan sampaikan di grup ya. Ini itu aja. Bu Ika sudah masuk belum ya? Bu Ika sudah masuk rupanya. Ya, sekarang kita mengenal lebih dekat lagi sama Bu Ika. Bu Ika, ayo Bu Ika, tunjukkan Bu Ika di mana? Ya. Oke. Terpental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit saja ayah bunda tetap semangat ya mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Semoga PPKM-nya segera berakhir sehingga kita bisa belajarnya di sekolah ya, tatap muka. Terus kita sama-sama kerjasama, mudah-mudahan pembelajaran online ini bisa berjalan dengan baik. Apabila ada kendala, kesulitan, WA saja, japri saja, insya Allah. Khususnya kelompok Angge. Itu saja yang saya sampaikan, kemudian. Iya. Ya, terima kasih Bu Ika. Tadi sempat terpental ya. Alhamdulillah bisa masuk. Iya. Ya, sinyal. Iya, sinyal. Iya. Nah, sekarang kita mengenal lebih dekat lagi sama admin kita, Bu Dia. Mana Bu Dia ya, Bu Dia? Silahkan. Unmute. Iya, udah kelihatan Bu Dia. Alhamdulillah. Iya, sempat bingung ya Bu Dia ya tadi ya. Nyasar nggak Bu Dia? Iya. Nah, ini Bu Dia ya ibu-ibu yang ada di kantor depan. Kadang suka kebalik. Sangkanya Bu Dia yang kepala sekolah karena di depan. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti pengganti saya Bu Dia. Amin. Ya, silakan Bu Dia memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ibu-ibu, bunda-bunda semua, mama-mama semua, pertama kali datang ke TK Rubani yang dijumpai saya dulu. Orang pertama ya Bu Dia ya? Ya, saya soalnya di garda depan sendiri. Jadi kalau menanyakan pasukan garda depan nih Bu Dia nih. Paling kenyang di depan ini.
Tenang, di belakang banyak pasukan, Bu. Ya, Ya, lanjut Bu Dia. di depan saya biasa yang pertama, yang misalkan yang mendaftar pertama pasti langsung komunikasi dengan saya untuk menanyakan tentang pendaftaran, terutama administrasinya. Selanjutnya kalau udah masuk ke TK Robani nanti tentang SPP dan tabungan. Kalau mama-mama misalnya mau menyisihkan tabungan silahkan, mau seminggu sekali mampir ke TK pas keluar atau gimana biar enak gitu. Kalau kelamaan sebulan malah keburu pakai lagi. Iya, betul. Ada uang banyak nih, ambil lagi. Jadi nggak jadi nabung ya Bu Dia ya. Ya, kalau lebih enak tuh seminggu lah dikumpulin berapa TK, dan nanti kalau udah kelihatan 150 pinjam dulu, habis dan lagi nggak jadi ketabung. Iya. Kalau itu solusi dari Bu Dia ya, ibu-ibu ya. Nah, biar nggak kepake lagi uangnya. Jadi bisa seminggu sekali kunjungi Bu Dia di sekolah. Boleh gitu ya? Silaturahmi dengan kita, dengan Bu Guru. Misal ada mama-mama yang mau ketemu dengan Bu Guru, silahkan sambil nabung, sambil ketemu Bu Gurunya kan. Apa Insya Allah bisa ya Bu Dian? Yes, ya. Bisa diatur sedemikian rupa lah agar yang kita tabung bisa aman tanpa diganggu lagi. Gitu. Ya, tadinya makasih Bu Dia ya, saya sudah hadir di sini. Nanti mudah-mudahan ke depannya bisa bisa semuanya bisa ke sekolah gitu ya. Hari ini saya ingin mengenalkan Bu Melvi. Ternyata Bu Melvi tidak bisa hadir di sini ya, karena baru saja tiba dari Bandung. Ya, mohon doanya kepada Bunda semua. Mudah-mudahan Bu Melvi segera pulih dari pasca operasi dari kecelakaan di Bandung beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan bisa dan harus menghadapi operasi kedua ya. Mohon doanya dari semua dan Bu Melvi segera pulih kembali dan bisa berkumpul lagi bersama kita semua. Ya, sekarang ke Bu Ita. Nah, Bu Ita, ya perkenalkan Bu Ita, MC kita hari ini. Ya. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Ini MC-nya hari ini, Bu Ita. Alhamdulillah tahun ini dapat guru sentra kalau saya agak ini dulu rehat. Agak rehat tapi tetap sama-sama membantu dengan guru yang lain walaupun di guru sentra gitu ya. Nanti kalau sudah normal bisa bertemu dengan Bu Ita ataupun Bu Melvi yang di guru sentra. Tempat tinggal tetangganya TK. Insya Allah beberapa langkah sudah di rumahnya Bu Ita. Rumahnya paling dekat sendiri dengan TK Robani. Tuh. Mungkin itu kalau dengan bu guru yang lain sama pengalaman yang dulu memang kerjasama dengan wali murid yang dibutuhkan gitu. Kalau sudah kerjasama tim yang solid lah. Kalau sudah jadi tim yang solid, tujuannya TK Robani, tujuan kita bersama menjadikan anak solih dan solihah yang mandiri, yang cerdas, yang kuat, itu akan tercapai. Itu aja Bu Ibu. Ya, itu mungkin sedikit dari saya Bu Dian. Iya, terima kasih Bu Ita. Putus ya, sinyal saya yang nggak bagus. Iya, Bu Ita di luar coba. Saya dalam berkelok-kelok itu sinyalnya. Iya, ini lagi semua soalnya lagi dicat. Iya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengumumkan lagi? Silakan, jangan takut, jangan sungkan. Mumpung bisa ketemu, kita sama-sama di sini. Sebelum nanti kita akan memulai KBM 2021-2022. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Saya lagi tanya nih, saya terus yang nanya, nggak apa-apa berjawab ini. Iya. Bu Dian mau nanya, untuk seminggu ini kan kita mau Idul Adha, itu sudah mulai KBM atau bagaimana ya? Nah, iya. Bagaimana nih? Ya. Ya. Untuk bulan Juli biasanya kalau sudah
pertemuan orang tua ini minggu depannya sudah mulai belajar gitu ya. Karena ini sudah ketemu Idul Adha, otomatis kita Idul Adha dulu. Jadi tanggal 19 kita insya Allah saum Arafah ya. Selasa kita Idul Adha dan 3 hari kemudian itu adalah hari tasyrik gitu ya. Jadi kita libur. Jadi 1 minggu ini kita libur dulu ibu-ibu mempersiapkan Idul Adha. Nanti hari Senin tanggal 26 kita akan memulai KBM KBM sekolah itu. Jadi teknisnya seperti apa akan nanti sampaikan gurunya di grupnya masing-masing. Dan itu aja Bita. Jadi ya, seminggu kasih. besok kita libur. Berarti ibunya agak tenang sedikit nyiapin ruqyah nih. Ya, semangat ya. Semangat ya, terima kasih banyak. Gimana ibu-ibu yang lain, apa ada pertanyaan lagi? Yang mau bertanya mungkin bisa nulis di chat mungkin. Iya, atau nulis di chat, malu mengungkapkan bisa di chat, nanti saya yang ini bacakan atau Bu Dian langsung membaca chatnya dari wali murid. Mumpung masih ini chatnya kok kosong, atau bisa komentar atau saran boleh gitu ya. Titik saran boleh, silakan Ibu. Ayo, mau tebak-tebak berhadiah Bu, seperti kemarin anak-anak yang berani dapat hadiah. Ayo Bu. Nampaknya orang tuanya pintar-pintar Bu, alhamdulillah. Iya. Seperti ya, kalau orang tuanya pintar anaknya juga lah, nggak jauh. Kalau gitu saya mau absen ya, saya mau absen aja deh. Boleh, absen dulu deh. Yang anaknya ceria banget, semangat banget, Triwis. Nah, Mama Adresia. Mana Mama Adresia? Silakan di-unmute, Ma. Saya mau nanya sekarang. Yang mana Mama Adresia? Mama Adresia? Adakah Mama Ada. Adresia? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di luar pulau ya katanya ya? Iya Bunda, lagi di kampung di Sumatera. Sumatera. Di mana Bu? Ya? Sumatera mana Bu? Jauh, di Lampung Bunda. Di Lampung, iya. Mau nanya nih Mama Adresia, tahu Robani dari mana sih? Saya penasaran. Tahu Robani dari ada teman saya Bunda, anaknya sekolah di situ. Siapa? Nama anaknya siapa? Jadi penasaran Bu gurunya. Anaknya, mamanya yang hafal. Nama mamanya siapa? Nama mamanya siapa? Itu Bu Suhartati yang jual helm di Lampung. Oh iya, Mama Kirana. Mama Kirana, iya. Mama Kirana Bunda. Iya, alhamdulillah dipertemukan. Ya, terima kasih Mama Adresia sudah mempercayakan TK Robani sebagai lembaga pendidikan untuk mendidik anak ibu gitu ya, untuk belajar di sekolah gitu. Walaupun sekarang masih di Lampung ya, nggak bisa pulang ke Bali gitu ya. Tapi alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan doanya bisa pulang. Amin. Iya, saya juga ini harus mengantarkan anak mondok juga nih ke potong PPKM. Jadi mundur lagi nih juga ya. Jadi ya terima kasih Mama Adresia, nanti mohon kerjasamanya. Apapun yang terganjal dengan pembelajaran, silahkan bekerjasama dengan gurunya ya. Mama Adresia sama Bu Yuli ya? Dengan Bu Yuli. Iya, sama Bu Yuli. Baik. Terima kasih Mama Adresia sudah bisa hadir di ruang Zoom ini. Iya. Ada yang bertanya nih Bu Dian. Ada bertanya apa? Nih dari mamanya Kaisanu. Nah, saya bacakan ya. Iya. Bagaimana kalau anaknya sedang sakit, Bu? Apa tetap mengirimkan KBM-nya? Gitu. Monggo. Iya. Baik. Terima kasih Mama Kaisanu. Panggilannya anak siapa ya? Kaisan ya? Panggilan anak apa Hanan? Hanan kayaknya. Saya lihat, saya sempat lihat formulirnya. Baik ya, sama seperti halnya KBM tetap muka gitu ya, normal lah sekolah. Kalau sakit kan tidak bisa mengikuti kegiatan gitu ya, sama halnya juga ketika daring. Kalau memang anak sakit ya tidak perlu mengirimkan gitu.
Nanti sama bu gurunya akan ditulis sakit gitu ya. Jadi jangan khawatir, tidak ada pemaksaan gitu ya. Sakit harus ngumpulin ya, nggak bisa gitu juga gitu ya. Insya Allah kita kondisikan ya segala sesuatunya gitu. Yang untuk yang bekerja misalkan yang sudah dapat informasi kegiatan apa yang harus disampaikan, apa yang akan dilaksanakan oleh anak, misalnya ibunya lagi kerja ya, mungkin agak telat misalkan, informasikan ke sekolah, ke gurunya terutama. Bu, saya masih bekerja, saya belum bisa dampingi anak belajar. Nah, setelah bekerja bisa, jadi laporannya mungkin agak terlambat yang nggak masalah, gitu ya. Namun bagi yang bunda-bundanya bisa mendampingi putra-putrinya pada saat proses belajar mengajar, ya alhamdulillah, gitu ya. Nah, untuk yang berhalangan, insya Allah akan ada keringanan-keringanan tersendiri, gitu ya, Bu ya. Tidak ada pemaksaan harus enggak juga, ya. Mungkin itu Mama Kaisanu, Mama Hanan, apa namanya? Iya. Terima kasih Ada ya lagi? Mama Hanan. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang lain? Mama Atau Hanan, ayah saya mau mungkin? nanya sekarang Mama Hanan. Boleh di-unmute Mama Hanan? Biar kelihatan wajahnya. Ya, Mama Hanan. Boleh saya nanya Mama Hanan? Boleh. Mama Hanan tahu TK Robani dari mana ya? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Apa yang ngejapri saya waktu itu ya? Iya, terus langsung ke WA-nya. Oh gitu. Oh iya, iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mama Kaisanu sudah menitipkan putra-putrinya di TK Robani. Ya, sama-sama Bu. Instagram alhamdulillah bisa jadi keluarga gitu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bekerja sama ya. Amin. Tinggal di mana Mama Kaisan? Di Grand Marlboro. Oh, di Grand Marlboro. Di Gunung Talangnya. Iya. Oh iya. Kita tetangga berarti Bu. Oh iya. Dekat. Saya di Gunung Talang depan. Mereka sana di belakang. Iya, saya di depannya. Kita di pojok. Iya, mojok jadinya. Iya. Terima kasih Mbak Kaisanu sudah gabung di Zoom hari ini. Iya. Semoga kita bisa menjalin kerjasama yang baik ya, Ma. Ya, amin. Iya. Baik, siapa lagi? Siapa lagi mau bertanya? Atau nanti saya mau nanya lagi? Nah, sekarang saya ini. Ananta Wilona, yang ini namanya Ananta Wilona. Coba saya pengen tanya. Dibuka dulu Bu videonya sama unmute mikrofonnya. Ya, Bu. Oh iya. Oh, alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Yang sekolah siapa ya namanya ya? Akila Bu. Akila. Ya. Oh iya Akila, iya. Akila, sudah makan Akila? Sudah. Iya. Mama Akila boleh nanya dapat informasi dari TK Robani dari mana ya? Kan kebetulan tinggalnya tuh dekat Bu, jadi pas lewat sini tuh kayak lihat kok ada banyak anak sekolah ya, kayak ada orang ngaji gitu, jadi coba. Oh gitu. Sebelah mana tetangganya nih sama TK? Depan Ini apa samping? Gang Buana Listrik itu loh Bu. Oh, Gang Buana Listrik. Iya. Tangga berarti ya kita ya. Alhamdulillah bisa nyambung ke TK Robani. Nah dari tadi pemaparan yang tadi saya sampaikan sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Enggak sih Bu, udah jelas sih semua. Oh, udah, iya. Pokoknya kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya ya, Mama Akila. Jangan sungkan, kita nggak gigit kok. kita baik kok. Iya. Ya terima kasih ya, Mama Akila sudah bisa gabung di Zoom hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri, saya tanya lagi ya, saya absen lagi nih. Muhammad Altaf Nabil Al-Kasam, ya silahkan di unmute Ma. Saya mau nanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, ada warahmatullahi ayah. wabarakatuh. Oh iya. Ayahnya. Ayah boleh dilihat itunya videonya Ayah dibuka. Ya. Mohon maaf ini Bu, saya lagi kebetulan saya lagi dinas di luar. Oh gitu. Oh bapaknya yang ikut ya, bukan ibunya. Oh di luar Pak. Iya, mohon maaf Bu, itu ininya. Nggak apa-apa. Saya lagi di lapangan Bu. Oh gitu. Saya pekerja. Oh gitu, siap. operasional. Luar biasa ya. Biasanya ibu-ibunya ini bapaknya yang semangat. Terima kasih Pak sudah menyempatkan join di sini walaupun sedang bekerja. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Amin Bu. Iya. Bapak boleh tahu dapat info Orobani dari mana ya Pak ya? Kebetulan saudara saya Bu, kakak sepupu saya, anaknya kakak sepupu juga sekolah di sana. Oh ya, siapa Pak kalau boleh tahu? Caca. Siapa? Panggilannya Caca Bu. Caca. Ibunya Elsie Efrina. Oh iya Mbak Elsie. Itu juga kakak sepupu saya. Oh gitu, iya beliau sempat info ke saya. Ini ada saudara mau ini, ternyata Altaf ya Altaf. Iya. Terima kasih Bapak sudah percaya sama TK Robani untuk mempercayakan Altaf di TK Robani. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama Pak. Dari Ibu. Karena bagaimanapun kami sebagai orang tua pun juga harus banyak belajar, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini. Iya, betul. Sinerginya memang harus benar-benar dibangun sehingga pendidikan bisa Iya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini, menyempatkan hadir di sini walaupun sedang bekerja. Sehat-sehat semuanya Pak ya, juga keluarga. Baik. Iya. Satu lagi ya sebelum kita akhiri, Ibu Rafanda, Mama Rafanda, silakan. Ini adalah wajah baru stok lama, Mama Rafanda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Mama Rafanda? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Dulu dipanggilnya Mama Fardan, sekarang Mama Fanda. Iya. Ini generasi kedua ya Mama Fanda ya? Iya. Pengen tahu kenapa dimasukin ke Robani? Karena yaitu dari guru-gurunya, kita percaya Bu, dari dulu kan guru-gurunya ya, waktu pengalaman anak pertama kan kayak gitu, waktu itu sama Bu Dian, Bu Ini juga waktu ada Bu Ini kan sampai digendong gitu, sampai nangis. Makanya sangat percaya di Robani. Baik, terima kasih Mama Fanda atas kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama untuk 1 tahun ke depan ya Mama Fanda. Sehat-sehat selalu gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang ini bisa koordinasi dengan gurunya ya. Iya, terima kasih Mama Fanda. Ya, satu lagi alumni. Ada nggak ya di sini? Aska Putra, coba di-unmute Aska Putra. Iya Bun. Iya, ini juga generasi kedua ya Ma ya? Iya. Kenapa pilih Robani lagi? Padahal banyak nih sekolah. Iya. Sebelah kakaknya ada sekolah. Sebelah kakaknya juga ada sekolah TK kan, tapi kembali ke Robani. Iya, terima kasih ya Mama Aska sudah memilih lagi TK Robani untuk anak-anaknya untuk sekolah. Ini udah ada generasi ketiga enggak? Insya Allah. Mudah-mudahan kesini juga ya. Ditunggu lagi generasi berikutnya. Baik, terima kasih Mama Aska, Mama Fanda, para alumni yang sudah kembali memilih TK Robani sebagai lembaga pendidikan untuk putra-putrinya ya. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Saya kembalikan ke Bu Ita. Ya.
Terima kasih jazakumullah khairan katsiran saya ucapkan kepada Bu Dian, dan juga tentu terima kasih kembali kepada ayah dan ayahnya tadi ya Bu Dian, ayah, bunda sudah mempercayakan kami di TK Robani sebagai salah satu sekolah untuk membimbing putra putrinya. Mudah-mudahan kita menjadi tim yang solid di keluarga TK Robani ya. Nah itu karena Zoom meeting hari ini sudah selesai, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang banyak, jazakumullah khairan atas waktunya dan kesediaannya ayah dan bunda. Iya. Ini juga ketua yayasan juga setia mengikuti. Ya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ketua Yayasan yang sudah mendampingi kami di sini sampai akhir ya. Kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di KBM tanggal 26. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, sebelum saya akhiri Zoom hari ini, boleh dibuka videonya sebentar, saya akan screenshot untuk saya laporkan ke dinas bahwa kita akan kegiatan sosialisasi secara virtual ya. Ayo dibuka dulu ya kameranya. Ya. Oke, senyum ya Ibu, senyum yang manis. Ya, ini ada 2 slide ya, saya akan screenshot. Ya, slide pertama. Ibu rapat. Nggak gitu, Ibu rapat. Sekarang slide kedua. Ibu rapat saya. Ya. 1, 2, 3. Bentar. Klik. Sini. Iya. Yang punya gadget lebih boleh difoto lagi nge-zoom. Nah, itu juga saya laporin loh, Bu. Ya. Ya, nanti saya tunggu kiriman foto-fotonya ya, Bu ya, sedang mengikuti Zoom juga ya. Baik. Terima kasih Bunda semuanya atas kebersamaan hari ini. Saya akan tutup kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah Bu Dian. Dadah. Terima Dadah Bu kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya, tetap semangat. APT kok viral loh. Ya. Sampai ketemu lain kesempatan. Selamat berlibur, selamat merayakan Hari Idul Adha. Sampai ketemu di KBM 2 minggu ke depan. Dadah. Dadah. Dadah.